Ngapa Rel? Kita hari ini akan melakukan wawancara ya teman-teman. Wawancara? Wawancara di sebuah apa Ber? Perajin wayang. Kasih tahu, cekidot. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fergi Darmawan, presensi 12. Saya Farel Sewadewangga, presensi 10. Saya Vinsavo Yanggora, presensi 13. Saya Nasofeda di presensi 24. Saya Rina Salsabila, absen 5. Sekian perkenalan dari kami. Cekidot. Jadi Pak, kami dari SMA 3 Magelang itu ditugasi oleh guru kami untuk melakukan wawancara kepada pelaku-pelaku usaha kerajinan Nusantara yang ada di sekitar kita. Jadi sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saya Vinsavo Yanggora, biasa dipanggil Vinsa Pak. Saya Arina Salsabila, bisa dipanggil Arina Pak. Ya, terima kasih. Namanya bagus sekali. Perkenalkan, nama saya Naswa Veda, biasa dipanggil Veda. Panggilannya siapa? Veda. Oh iya. Kalau ketemu saya di jalan panggil enggak? Kalau pertama kali mungkin ya, tapi kalau sudah kenal. Iya, syukurlah. Saya namanya Fergi Darmawan, Pak. Ya? Fergi Darmawan. Oh iya. Bisa dipanggil Fergi, Pak. Ya, saya namanya Farel Pak, bisa dipanggil Farel. Ya. Ya, Mas Farel ya. Saya ucapkan terima kasih adik-adik mau datang ke sini di rumah saya. Sebetulnya nama saya itu Sugeng Prayitno. Tetapi nama-nama usaha saya itu Wisnu Murti, perajin wayang kardus. Ini wayang-wayang ini dari kardus semua, topeng juga dari kertas. Terus sebenarnya Nama usaha saya beri nama Wisnu Murti. Oh, Itu di dalam cerita pewayangan itu nama dewa keadilan dan dewa kebijaksanaan. Itu namanya Wisnu. Yang menitis dan menjadi dewa Krishna itu kalau mungkin pernah lihat di Mahabharata. Iya. Bapak udah lama Pak ngedalamin pewayangan ini. Ya, nek sore ini saya dari tahun 2000 wayang-wayang saya sudah mulai laku dijual. Tapi kalau dari suka sama wayang itu dari kecil. Ya, dari kecil anak saya anak yang bodoh nggak mau melanjutkan sekolah malah menekuni ini di bidang pewayangan ini. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak, dari sekian banyak kerajinan Nusantara, kok Bapak memilih wayang, kenapa, Pak? Ya karena apa? Saya itu orang Jawa. Saya merasa kok seni budaya Jawa kok hampir dilupakan dengan di khalayak masyarakat luas. Terus saya memilih itu saja karena pewayangan itu identik dengan adanya budaya warisan nenek moyang kita. Jadi dunia pewayangan itu berkaitan dengan kehidupan manusia dunia ini sebetulnya, termasuk keagamaan juga. Dari selama Bapak membuat wayang-wayang ini, apa hal yang jadi tantangan tersendiri bagi Bapak? Ya banyak tantangannya. Karena apa? Wayang itu kadang-kadang orang yang nggak suka itu cuma mencemooh apa itu wayang buat apa gitu. Iya. Kok wayang dari kardus itu kok mahal? Itu ada yang membuat hati saya senang yo. Wah, saya senang meskipun dari kertas tapi mutunya bagus. Saya beli ya Pak, itu ada. Ada lagi buat apa beli wayang, buat apa itu ada. Padahal anaknya kepingin tapi ibunya menolak, buat apa itu jadi nggak jadi beli. kalau untuk pemasaran itu biasanya yang beli itu dari golongan kaum masyarakat gitu atau instansi tertentu atau kayak sanggar gitu. Nah ini kalau soal konsumen pembeli itu biasanya datang ke sini karena saya sudah masuk di YouTube. Iya. Nah itu mereka tahu di YouTube itu ada saya perajin wayang, lalu mencari alamat saya, datang ke sini membeli atau memesan. Seperti ini barang pesanan, ini wayang kulit asli ini. Mau dibingkai agak siap di figuran ini. Baru selesai hari ini. Nah, kalau jenis ini kulit, ini orang apa caranya itu memesan atau memperbaiki, meriat lagi. Kalau jenis ini harganya sampai 2 jutaan. Kalau mereka cuma kayak gini cuma 150-an. Yang dari kardus itu. Iya, itu 150-an. Terus wayang saya itu saya hargai dari 50.000 sampai 350 itu udah ukuran gede seperti itu. Murah sekali. Dari
sekian banyak bahan, misalkan wayang kulit kan bahan dasarnya dari kulit ya Pak. Nah Bapak sendiri milih buat wayang kulit tapi diduplikasikan pakai bahan yang Lain. kardus ya, Iya. bahan yang kardus. Itu karena apa Pak? Karena apa? Wayang kulit itu belum tentu semua mau beli karena harganya mahal, Oh, iya. tidak terjangkau oleh khalayak masyarakat, golongan kecil, anak-anak, orang dewasa. Kalau seneng tapi nggak mampu beli kan kasihan. Iya. Tapi kalau seneng kok mampu beli, wong ini cuma 150, padahal kalau asli 2 juta. Iya, kan tuh seneng ini gitu. Kalau dibanding dengan ini kelasnya berat. Ini 2.500.000 ini kalau beli Iya. Dari kulit. dari kulit. Iya. Jadi kebetulan ada yang orang memperbarui gitu aja. Akhirnya kan Kalau buat produksi wayang dari kardus, karton itu Iya. gimana ya Pak? wayang dari karton itu bahannya seperti ini. Ini berlapis, jadi nggak satu lembar, jadinya berlapis. Oh iya, ini kan double 2 sudah. Iya Pak. Kartonnya double berarti ya? Iya, saya double. Ini kan tidak satu lembar. Kalau satu lembar ketipisan, kalau gini udah seperti kulit, ketekuk-tekuk nggak topek. Kalau jadi wayang buat, jadi saya bikin kayak gini. Ini kemarin buat pentas ketoprak, ini sama-sama. Itu kertas semua, memesan saya. Meskipun kayak gini, kalau dari kulit terus ada harganya. Iya. Itu aja. Uang kulitnya itu kalau beli siap pakai itu per senti 5.000. Hitungannya tuh per senti. Per senti ya? Iya. Kalau beli 100 senti sudah kelihatan. Iya. Gitu. Nah, iya. 500.000. Nah iya itulah. Jadi, saya tuh saya siasati memiliki wayang dari karton aja, dari kertas. Tapi ini kan sudah seperti kulit. Kok di wayang nggak apa-apa. Iya. Ini ketekak-tekuk nggak apa-apa, saya buat wayang sendiri saya soalnya. Kalau buat corak-coraknya itu dilukis sendiri atau gimana Pak? Ya saya kan udah biasa, saya itu kan guru seni rupa sejak tahun 2000. Jadi udah biasa menggambar apapun. Kalau di sekolah kan saya nggak gambar wayang, anak-anak kan maunya. Tidak harus menggambar wayang kalau sama saya. Gitu. Kalau wayang itu kan termasuk kreasi saya sendiri dan untuk usaha. Tapi kalau lain-lain seperti lukis dinding, ini saya mampu itu. Gitu. Jadi itu kan Bapak berarti guru juga kan Pak? Kalau misalnya Bapak ini ada kayak pesanan wayang, terus tapi Bapak juga harus ngajar sebagai guru. Itu cara bagi waktunya gimana Pak? Ya itulah, kadang-kadang saya dipanggil di SMA Tarakanita atau di PKBM atau di Dinas Sosial atau di SLB, itu saya mengajari pelatihan membuat wayang. Jadi saya bawa bahannya, saya ajari sketsa dulu, diupdate dulu, belajar memotong dulu, pelan itu waktunya 1 minggu, kadang-kadang sampai anak-anak paham. Itu kan dijelaskan dulu, tidak langsung jadi wayang. Wayang itu prosesnya juga lama, tidak semudah yang kita lihat. Ya, digambar dulu, lalu dibahas seperti ini. Datang, itu pun perlu. Nanti belum lagi merakit ini tangan-tangan ini, tangan satu dengan yang lain kan beda. Tangan ini dengan ini sudah beda. Tangannya ini dengan tangannya ini udah beda. Gitu. Karena apa? Wayang itu 2 kali, 3 kali kerja, kan bolak-balik. Ya, ini satu wajah. Ini harus sama, termasuk ini sandangan dan wajah ini harus sama. Gitu. Bapak ini cuman apa membuat wayang atau pengrajin wayang, tapi mainannya gitu bisa nggak Pak? Bisa juga. Jadi bisa main Mendalam tuh, wayang iya. Bisa. Kalau ada yang manggil, kalau enggak ya enggak. Kalau pesan Bapak buat generasi muda untuk bisa melestarikan selalu pewayangan ini,
gimana Pak? Seperti apa? Soalnya masalah itu saya punya saran dan pesan, kalau mau dipakai saran saya dianggap benar atau dianggap menguntungkan boleh. Karena apa? Budaya pewayangan itu identik dengan adanya sopan santun kita. Orang Jawa itu tahu unggah ungguh, tata krama, bagaimana kita bicara dengan orang tua, bagaimana dengan orang yang lebih tua, pada guru, pada saudara. Itu kan dari seni pewayangan itu kan menggambarkan bahasa Jawa yang khas, yang murni, kromo inggil. Itu di dalam cerita pewayangan atau ketoprak. Ya. Saya juga pemain ketoprak juga, gitu. Jadi luas lah. Pesan saya itu supaya orang-orang, kita itu kan orang Jawa. Jangan lupa kalau kita itu orang Jawa, bukan orang Barat ya. Begitu. Jadi mungkin sekarang ini anak kecil aja udah bahasa Indonesia. Itu bagus juga, tapi harus ditekankan juga dengan sopan santunnya, tata kromanya itu pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu ya juga bisa sopan santun, ya rendah hati dan menghormati yang lain, tapi lain kalau dengan bahasa Jawa. Kalau saya pulang ke desa itu ya memakai bahasa Jawa yang betul-betul. Misalnya kok pas bodo ujung belum ngaturaken saya lepat lek Pak D. Terus daya mugi penjaga kula saged kawitadan saking pangestunipun Pak D atau Bude. Itu salah satunya begitu. Memang sekarang ini SMA pun belum tentu bisa berbahasa Jawa yang komplit. Misalnya gini, Pak, kalau tak kundurin itu betul atau salah? Salah. Bagus, saya mantan itu begitu. Pak, kalau sampun gadah garwa, itu salah atau betul? Salah dong ya. Kalau sampun gadah sisian, itu diantaranya begitu. Kalau ajeng tindakin nggih Pak, nu salah nggak benar. Nah itu memang banyak hal yang sepertinya sepele, tapi kalau mau berbahasa Jawa jangan separuh-separuh gitu kalau bisa. Pak, parang kula badhe wangsul rumiyin upami gitu. Panjenengan dahar nek kula nedi. Pak, panjenengan dahar rumiyin. Kan itu sepele tapi kadang orang lupa. Kalau tak dari ya Pak. Ya gitu. Murid saya juga begitu. Kalau pas ngajar di PKBM itu ya seperti kalian ini. Anak-anak kejar pakai itu malah lebih gede-gede lagi, tapi nggak bisa bahasa Jawa yang komplit gitu loh Mas. Memang nggak semudah itu. Maka saya identikan dengan adanya pewayangan. Pewayangan itu kan menggambarkan orang yang golongan yang baik, itu orang yang punya sopan santun seperti tokoh Pandawa V. Itu waktu belajar saya tuh gambar Pandawa V itu. Wayang itu di Indonesia, di Jawa ini dirangkum oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang hebat waktu itu. Cara dia merekrut atau mengumpulkan orang supaya masuk ke agama Islam itu dengan seni pewayangan, pertunjukan bayangan. Jadi orang lihat wayang zaman dulu dari belakang kelir, terus disorot dari depan. Jadi nggak dari depan, tapi dari belakang kelir. Jadi kelihatan pahatannya, kelihatan tata wayangnya gitu. Nah itu di situ, di dalam terjemahannya sambil mendalam itu mengkaitkan dengan itu, kaitannya dengan berdoa. Wayang kan ada dua, maksudnya dua itu dua golongan angkara murka, golongan kebaikan, golongan pemberantas angkara murka di dunia ini. Jadi ada dua, sisi buruk dan sisi baik. Paham ya? Paham. Nah gitu, itulah kalau saya. Nih. Jadi kita sebagai anak Jawa itu juga harus harus bisa menjadi orang Jawa. Harapan saya seperti itu. Jangan sampai lupa. Ya bisa bahasa Inggris syukur, bahasa Cina syukur lah. Tapi ini loh, jangan lupa kita itu orang Jawa, punya tradisi Jawa. Umpamanya kok ada nyadran, itu perlu juga, karena itu dulu juga zaman Majapahit itu yang mengarang juga sudah Patih Gajah Mada mengarang ini upacara sodro. Nanti di Jawa lalu menjadi
nyadran gitulah. Itu kan sudah berkaitan dengan keagamaan, pendekatan diri pada Tuhan. Agama apapun itu untuk menuntun kita ke berbuat baik. Jangan sampai kita membenci yang lain, meskipun kita beda agama, tapi kita tetap satu, bangsa Indonesia, orang Jawa. Maaf ya Mas ya, nah, gitu ya Mbak ya. Karena apa, memang kita itu orang Jawa. Maka saya tekankan, apapun yang terjadi, mungkin selama saya mampu, seusia saya tetap membuat wayang dan menggalakkan atau menganjurkan supaya anak-anak itu pinter basa gitu. Kan motivasinya di situ. Iya. Motivasi saya itu anak-anak itu punya sopan santun. Dilalah kok. Saya kan punyanya sepeda ini. Kalau ada orang duduk di pinggir jalan, di desa itu turun dari sepeda kok pelan-pelan ya Pak. Gitu. Kalau di sini kan enggak. Nah itu tadi sopan santun itu sudah hilang sekarang itu. Apalagi sekarang zamannya motor, kalau banyak titit, enggak gitu, ya enggak apa-apa, memang sudah zamannya. Tetapi kalau mungkin ada situasi, kok lebaran, kok mengunjungi orang tua, mengunjungi orang yang sakit, mertamu, kita kalau bisa itu sopan santunnya dipakai. Nah, kan harga diri di situ itu sebetulnya. Orang itu enggak harus kaya, raya enggak, tapi harga diri itu dari sopan santunnya. Ya kita bisa dimanapun tempat kita nek cara kasar iso nitip ke awake gitu. Seperti saya di sekolah mengabdi, saya juga selalu merendahkan diri gitu. Meskipun aku bisa ini tapi saya tidak mau menonjolkan apa gitu. Paham ya? Paham. Dia Dikasih pembelajaran nih man. Satu anak adik nanti sukses selalu sampai kuliah, sampai menang. Amin. Jadi bedanya S1. Amin. Ya puji Tuhan. Pak, terima kasih banyak udah dijelasin banyak hal tentang pewayangan, Ya, mulai sama-sama. dari latar belakang bapaknya untuk membuat wayang, Ya. tata caranya, dan ngerepotin juga sampai di Ya, bawah Bapak. ini. Dan kami tuh berterima kasih, nggak cuman dijelasin latar belakang dari bapak seorang pengrajin wayang, tapi juga diajarin kayak dikasih tahu kalau diberi pembelajaran lah bagi kami Iya, yang masukan aja. iya, maksudnya supaya jadi anak terpelajar. Iya. Itu harus bisa lain dengan anak yang nggak sekolah. iya, Ya dong. Anak berpendidikan harus bisa lain dengan anak yang liar. Gitu ya. Nanti bisa menjadi contoh ke masyarakat. Itulah. Itu hiburan saya. iya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup wawancara yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, Bisa sama-sama nggak apa-apa. meluangkan waktu buat kami ini, Nggak buat apa-apa. tugas. Kebetulan libur ya. Kami harapannya semoga kerajinan Bapak ini selalu diberikan kelancaran, selalu Amin, diberikan kemudahan dan terus Berjalan, ya. Iya, terus berjaya lah yang penting Pak. Ya itu juga harapannya seperti itu. Dan untuk generasi-generasi yang berikutnya mungkin bisa meneruskan Iya. apa namanya? Ya tidak harus seperti saya. Iya, maksudnya tapi bisa meneruskan apa yang udah dibuat sama Bapak. Iya.